Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita banyak kepada Allah di atas berbagai limpahan nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita, sampai saat ini kita bisa melaksanakan hidup dan kehidupan ini. Walaupun terkadang tak terkadang lagi dia, karena banyak betul, walaupun terkadang dengan banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan nikmat itu pula lah kita jadikan kita melawan Allah. Banyak kadang orang dengan nikmat yang diberikan Allah itu dia durhaka, dia munafik, dia mungkarat, tapi Allah terus berikan nikmat itu kepada kita. Mudah-mudahan dengan satu masa nanti, satu ketika nanti, hidayah sampai kepada kita, lalu kita berhenti daripada maksiat, daripada mungkarat, kezaliman dan lain-lain, terutama munafik. Mudah-mudahan pandai kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau dalam bahasa saya dulu, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Itulah maknanya. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke Nabi Allah junjungan alam, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita melaksanakan sunnah-sunnah yang disunahkan beliau, melaksanakan risalah-risalah yang dirisalahkan beliau, melaksanakan anjuran-anjuran yang dianjurkan beliau, itu lebih menjamin kita untuk mendapatkan syafaat. Ditandailah wajah kita ini sebagai orang yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertemuan kita kali yang berbahagia ini dengan judul baru lah. Yang lalu corona itu, sekarang udah bertukar judul new normal. Artinya kita saat ini mulai normal gitu. Kita akan membahas tentang fikih dulu. Fikih ini yang saya maksudkan nanti kita akan berjenjang. Kita buat dulu pemahaman hukum dari dasar hukum Islam dulu. Yang mau dicatat juga bisa. Nanti kita ingatkan dalam banyak tanya jawab. Sumber hukum Islam, sumber hukum Islam itu ada empat. Apa itu? Yang pertama Al-Quran. Ini Al-Quran, ini sumber pertama ini. Al-Quran ini terkadang banyak juga orang tak paham tentang Al-Quran. Dia pikir semua itu Al-Quran. Tidak. Al-Quran ini firman Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Disampaikan oleh malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian itu disampaikan kepada umat, menjadi pedoman, petunjuk untuk hidup dan kehidupan. Itu Al-Quran. Kalau dia langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita, itu namanya firman Allah memang, tapi tidak Al-Quran. Hadis Qudsi, firman Allah yang tidak ditulis dalam Al-Quran, hadis Qudsi. Kalau seandainya ditulis dia menjadi Al-Quran. Tapi karena dia langsung diterima oleh Nabi kita Muhammad, dia menjadi hadis Qudsi. Al-Quran ini banyak nama. Ada Alkitab. Salah satu nama Al-Quran itu Alkitab. Lalu nama Al-Quran lagi ada Al-Furqan. Al-Quran juga. Ada kitab namanya Al-Furqan. Ada kitab namanya Alkitab. Nah, dulu itu Injil kan Alkitab itu. Injil Barnabas asli itu Alkitab itu namanya. Ada juga namanya Az-Zikra.
Ada saya menengok itu udah dicetak itu Az-Zikro, Az-Zikru. Nah, jadi dia sebagai pengingat. Al-Furqan pembeda dia. Al-Quran memuat banyak dasar-dasar hukum. Kemudian ada juga di sana, kita singkat aja nanti ya, supaya tak lama-lama kita. Ada sunnah. Sunnah ini juga dasar hukum yang kedua. Tadi Al-Quran, yang kedua sunnah. Kalau dalam kita bahasa kita hadis. Al-Quran, hadis. Sunnah. Sunnah ini apa artinya? Sunnah ini cara, apa namanya itu? Perjalanan juga bisa diartikan. Sunnah. Itu secara bahasa. Kalau istilah syara, semua perkataan, perbuatan, diamnya Nabi, ucapan Nabi yang disampaikan kepada para sahabat, atau tindakan sahabat yang didiamkan oleh Nabi, dibenarkan, itu juga adalah sunnah. Nah, dia bisa menjadi dasar hukum. Ada sahabat melakukan sesuatu, lalu Nabi ada di situ, Nabi diam aja. Maka perbuatan sahabat itu bisa dilakukan. Untuk saat ini bisa kita lakukan, dan itu berlaku menjadi sumber hukum. Kenapa? Itu termasuk juga sunnah. Sunnah. Nanti pembahasan lanjut kita akan membahas sunnah atau hadis, ada fi'liyah dan lain-lain, takririyah ya. Lalu berikutnya ada yang menjadi sumber itu adalah ijma'. Nah, ijma' ini sependapat. Kalau bahasa lainnya sepakat lah. Sepakat Bapak, sepakat itu ijma' lah itu. Cuma ijma' ini dalam istilah syaraknya kebulatan pendapat, sepakat pendapat umat Nabi Muhammad. Jadi bukan per kelompok ini. Ijma' itu bukan per kelompok. Dia kebulatan pendapat. Kalau bahasa lainnya jumhur ulama. Kebulatan pendapat, banyak ulama sepakat tentang itu. Yang setelah Nabi wafat. Nah gitu dia. Jadi ijma' ini rumusannya Nabi setelah wafat. Kalau Nabi belum wafat, tidak ijma' namanya. Nah itu dia. Karena masa Rasul tak ada itu. Karena kan langsung Rasul yang mimpin, tidak ada lagi ijma'. Jadi ijma' itu kalau bahasa lainnya untuk memisahkan pemahaman ini, ijma' itu setelah Rasul wafat. Ijma', kebulatan pendapat tentang suatu hukum. Di masa itu tidak ada hukum. Umpamanya masa ini tidak ada hukum. Bilang dulu umpamanya sebagai satu contoh, ijma' apa itu ya? Tentang hukum rokok haram. Walaupun dia bersyarat, tapi dia bisa masuk golongan ijma'. Ijma' ulama, artinya pendapat bulat ulama tentang rokok itu haram apabila yang pertama mengganggu udara segar orang lain. Itu haram. Tanpa meminta maaf, perbuatan itu haram. Merokok. Ibu ini sosak kali napasnya kalau ada di sini merokok. Pokoknya saya merokok nih, sosak ya, ada ajab kali ini. Ada ditegur sogan, sosak. Itu saya melihat gejala ini, saya tahu ini. Kan gejala orang suka tak suka kan saya yang tahu. Masa saya tak tahu? Robot saya rupanya. Bisa tahu, oh, ibu ini tak suka ini. Berhentikan, matikan. Kalau tidak perbuatan ini terus haram. Rokok itu haram apabila mengganggu ekonomi keluarga. Ada itu di kitab dikeluarkan di Mesir, Jazirah Arab. Perbedaan pendapat ulama Mekah dengan ulama Madinah. Tidak semuanya juga bahwa sepakat tentang rokok ini haram. Banyak juga ulama-ulama Mekah, Madinah itu yang merokok gitu ya. Tapi cuma sedikit. Nah artinya kebulatan pendapat ini tentang apa namanya itu ya, untung atau mudaratnya. Nah, merokok itu haram tadi apabila mengganggu ekonomi keluarga. Itu contoh ijma' itu. Gara-gara beli Samsung nggak bisa beli ikan basah, ikan asin aja, mengamuk berkelahi lah, naik tegang urat tengkuk, ikan asin terus. Rokok itu haram apabila dengan merokok itu membunuh diri kita. Dokter udah bilang, bapak kumat jantung, jangan merokok, diisap juga. Maka hukum itu sama dengan membunuh diri. Udah tahu kronis,
dicucukkan juga diri nih sama dengan itu, masukkan juga asap. Kalau sudah vonis maka hukumnya haram. Itu ijma. Kemudian ada lagi satu lagi sumber Islam namanya kias. Kias ini menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau bahasanya kias ini mengukur sesuatu dengan yang lain. Nah, mengukur dia, lalu mengambil persamaan di sana. Nah, jadi secara hukum kias ini menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, lalu diambil persamaan hukumnya di sana, ada ilatnya di sana, kesamaan hukum di sana, maka menjadi hukum baru dia. Karena banyak sekarang yang tidak masa Rasul ada di masa sekarang. Umpamanya seorang ulama menfatwakan tentang bolehnya membayar zakat dengan uang. Nah, itu bisa nanti diambil dari pendapat kiasnya, menyamakan. Atau bahasa lainnya nanti memakan harta anak yatim haram secara zalim. Menghabisinya, menjualnya adalah jauh dari haram. Maksudnya lebih besar dari haram maksudnya. Lebih besar dari haram. Lebih haram lagi maksudnya. Kan ayat itu kan melarang kan, janganlah kamu memakan harta anak yatim. Oh, memakan tidak boleh, bos. Kita jual aja nih, bos. Kan bisa aja. Dibakar aja nih. Kan makan tidak boleh. Jadi kiasnya memakan aja tidak boleh, apalagi membakar. Bisa kira-kira diambil makna itu. Iya. Itu penting itu. Karena sekarang orang terlalu pintar kali banyak, betul. Orang sekarang sudah kemunafikan itu meninggi. Hukum-hukum itu sudah banyak dibuat sesuatu yang angker-angker. Contoh begini. Mengapa kau curi sawit waktu dodos? Seminggu sekali 1 ton, 1 gerobak. Begini Pak Ustadz, zakatnya tak dikeluarkannya. Aku sebenarnya ini mengambil zakatnya. Apa dalil kau? Oh, tenang Pak Ustadz. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Quran itu. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak mau minta. Di dalam harta orang kaya itu ada hak orang miskin. Itu kan hak wajib itu sawitnya orang kaya itu. Ada hak apa di sana? Kutebang aja. Ah, ini tak bisa. Mengkiaskan ini tak bisa ini. Didodosnya dengan alasan hak. Kira bisa ditangkap ini kias? Bisa. Harus bisa tangkap. Kalau tak bisa tangkap kita ulang ini. Banyak sekarang orang ini, pentingnya kias ini dikarenakan banyak sekarang penetapan-penetapan hukum secara individu-individu orang terlalu berani, terlalu maju, sehingga tak tepat hukum itu. Padahal sedangkan hukum itu sangat dibutuhkan hari ini. Karena di masa Rasul barangkali itu tidak ditetapkan. Saat ini itu sangat berlaku sekali dan sangat diharapkan penetapan hukum-hukum itu. Nah, karena kepintaran kali banyak orang, maka kias ini sangat diperlukan kehadirannya. Contohnya begini tadi, yang saya sampaikan tadi, janganlah kamu memakan harta anak yatim. Larangan memakan. Ini sekilas aja ya tentang kias. Memakan yang tak boleh, haram. Tetapi di sini maknanya secara hukum zolim ya, artinya memang udah dihabisinya. Tapi dalam arti kata masih kategori makan ya, dimakan dia tak boleh. Datang orang yang pintar kali berpikir, bos makan yang tak boleh bos. Gimana? Kita alih nama aja nih surat, kita sertifikat kan, kita jual. Kan makan yang tak boleh bos, kita jual aja tanahnya, kacau. Nah kiasnya ini, kalau dia dimakan aja tak boleh, apalagi dijual dengan niat dihabiskan. Kalau gitu makan tak boleh, kita bakar aja rumahnya ini, kita bakar aja sawitnya ini, inilah dia tak boleh. Nah, sedangkan orang yang mencuri sawit tadi, didorosnya itu, bilanglah dulu seminggu sekali 1 kali di-share. Oh, luas betul sawit Pak Haji nih. Pajak betul, 100 hektar. Kalau 1 motor aja, tak nampak dia hilang. Besok di sini, besok di sana, tiap hari bisa keliling. Luar biasa. Kenapa kau curi? Ada hak aku di sana, dia bilang. Zakat waktu, nilai yang ku ambil. Apa dalilnya? Orang sekarang kan perkara dalil ini. Baca Al-Quran.
Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Di dalam harta orang kaya itu ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak mau meminta. Jadi Pak Jitun kaya, aku orang miskin deh. Aku ada hak aku di sana. Mau namanya hak aku tak apa lagi pinta-pinta tuh soalnya mau hak aku. Ambil hak kita. Kan bisa kira dipahami. Ini nggak bisa begini nih. Ini pencurinya kok tuh, bukan lagi soal kias. Itu pakai kepala di sini mengkias-kiaskan, tak bisa. Ini ada pendapat begini, ada. Kalau nggak mana muncul begini, apalagi sholat daiman itu. Memang ada dalilnya, Quran semua dalilnya. As-sholatu daiman, sholat tuh lama deh, berkekalan dia. Artinya, kau udah sholat, udah. Dia memahami sholat itu setiap saat kita. Tak bisa kita hanya sholat gitu aja. Sholat itu maknanya setiap hari kita sholat. Karena pengertian sholat itu daiman, pengertiannya berkekalan. Terus ini pakai kepala aja dia. Kemudian sholat itu mengingat. As-sholatu li zikri, mengingat. Sholatlah kamu untuk mengingatku. Jadi bahasanya mengingat. Jadi nanti muncullah dari situ pemahaman sholat itu mengingat. Sholat yang eling. Ini aja dia, mengingat aja. Udah sholat itu. Lalu dia slow dia sambil minum kopi dia. Itu pula ada kopi nih kan. Ini kok tong gula merah ini, bentar ini. Waktu slow duduk gini. Ini udah ajan. Masuklah pula murid. Wajib. Sholat wajib. Oh, udah siap ajan tuh wajib, enggak ada. Diam nih wajib, diam. Sholat wajib. Udah lama kreak kali. Bangun wajib tuh. Takut tengok lagi sembahyang. Itu. Ini oknum haji. Bukan semua haji enggak. Ini oknum haji sesat. Ini contoh paham yang sesat. Itu banyak. Dan itu ada paham begitu. Paham begitu kok. Eling kan ada kan? Banyak itu. Kalau enggak mana muncul ini konsep ini. Ini saya maksudkan tadi. Hukum itu akan bisa kembang lebih luas. Makanya hebat betul ulama-ulama Syafi'i itu. Hebat betul. Memang luar biasa. Jasa beliau lah buatnya ada fikih, usul fikih nih. Orang pertama buat fikih itu Syafi'i. Usul fikih muncul itu. Hebat itu. Memang jenius betul. Terutang budilah semua umat Islam ini. Kali Imam Syafi'i itu. Luar biasa itu. Begitupun pula banyak orang yang lancang lidah, kafir, lancang ngomong, apa namanya itu? Bid'ah, tidak sesuai sunnah. Atau itu sesuai sunnah, tak cocok itu. Udah jelas-jelas itu ulama itu. Quran itu 7 tahun udah di kepala. Awak 70 tahun, jangankan di kepala. Baca pun hoha. Lah baca pun hajab. Tak menjadi tonta apa pun. Baca bismillah ya tak hafal-hafal. Kita tes Al-Fatihah, baca bismillah ya tak tamat-tamat. Itu pula Allah muncul onda melibas Syafi'i bid'ah. Kan ini kan kalau bahasa tak sopan ya, itu terlalu indah kali ya. Hancur kali ini waktu itu kira-kira. Rusak kali lah. Nah, jadi jangan terlalu cepat. Padahal itu nasirus sunnah itu. Penolong sunnah itu. Pada saat banyak orang menolak hadis-hadis Rasul, pada saat itulah tampil Imam Syafi'i menyelamatkan banyak hadis-hadis Rasul. Banyak. Jadi hanya yang kuat-kuat aja, yang polos kuat, yang agak-agak kuat tak terima. Datang Syafi'i, diselamatkannya. Menjadi hebat dalil ini, terpakai sekarang semuanya. Dari situ juga yang banyak jemaah-jemaah tabligh dalam fadilah-fadilah amal. Itu untuk sunnah bisa dilakukan dalil itu. Bahkan dalam muntakhab hadisnya jemaah tabligh itu banyak hadis sahih itu semua. Nah, tapi kalau dalam perbuatan amal, untuk menaikkan amal, boleh dipakai hadis-hadis yang tidak pun dia mutawatir dari amal dia. Umpamanya banyak membaca zikir kepada Allah, walaupun hadis itu tidak menunjukkan zikir ini, zikir itu, boleh. Nah, itu contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang bisa dibuat hukumnya atau kias. Jadi kias itu sangat perlu sekali. Itu lagi ada nanti rukunnya itu. Nanti kita sampai kepada pembahasan rukun. Nanti kalau sudah kita paham kepada rukun kias, tak berkelahi lagi kita memahami. Oh, wah ini begini, ini kita begini. Nggak berkelahi lagi kita. Oh, Muhammadiyah pakai ini, kita paham ini.
Oh bapak itu pakai ini, ulama itu pakai ini. Kita nggak lagi berkelahi. Kenapa? Udah paham di fikihnya. Kalau fikih kita paham, ajab kita, sikit-sikit kita tanya dalil. Mana selesai menjawabnya itu kalau semua pakai dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Abu Hurairah tak pernah sekalipun Rasul membilangkan, Abu Hurairah ini, wahai umatku, kalau kalian nanti kalau mau tidur malam, bacalah 1000 kali zikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Tak ada. Ada dalil. Dan Rasul tidak pernah mencontohkan 1000 kali itu. Baca banyak ayat kursi, baca ini, baca itu, dan lain-lain. Abu Hurairah tidak pernah tidur malam kecuali membaca subhanallah, dalil membaca tasbih itu sampai 1000 kali. Diambilnya tali panjang, disimpulnya sampai Al-Faruq, udah 1000 simpul. Kalau pakai dalil tadi itu, mana dalilnya? Mana ada Rasul yang itu? Tentu Abu Hurairah sudah bid'ah kan? Kan gawat itu. Jadi tidak bisa kita asal berbuat itu pakai itu terus. Tidak bisa. Nanti di sini nanti kita perlu kias tadi. Kemudian tentang definisi sunnah, bahwasanya perbuatan yang didiamkan oleh Rasul pun juga menjadi dalil. Nah, itulah hukum perbuatan itu asalnya boleh. Baru nanti yang tak boleh itu kalau bertentangan. Rasul aja masih hidup, Rasul ada di situ, dia melakukan sesuatu, Rasul diam aja. Kalau itu sangat bertentangan, tak boleh itu. Tentu gitu. Itu boleh. Gitu deh. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidaklah ditanya-tanya dalil ya. Tapi itu boleh. Yang tak boleh itu terlalu terang-terang kali melanggar hukum syariat. Terang kali, hancur betul. Itu tak boleh. Saya pikir ini dulu jumpa kita dalam membahas singkat tentang sumber hukum Islam. 4 sumber. Sampai hari ini belum bertambah itu. Masih 4. Walaupun ada kawan saya iseng-iseng itu. Bertambah Pak. Hukum satu lagi apa? Bukan sumber. Rukun Islam. Dia masuk kantor. Kan ada situ bacanya wajib pakai masker kan. Mak bertambah jam hukum Islam 1 ya. Wajib pakai masker. Bukan. Itu wajib itu untuk menghindari penyebaran virus. Jadi hukumnya wajib. Kau salah paham, selentik ulang ya. Jadi mendukung ini, kesehatan ini jangan separuh. Karena bisa jadi orang lain mau sehat, tapi kita tidak saling menjaga. Orang lain pun hajat kena dampaknya. Kalau masalah ini gini, kalau uak mau mati gitu, jangan ngajak-ngajak. Balap aja sini naik kereta tuh. Di tempat yang sunyi, jangan balap di tempat rame. Kalau jatuh yang lain kono, wah yang parkir suruh merokok lagi sambil berzikir, kena balap. Jangan balap tempat rame gitu. Kalau mau mati, matilah sendiri ya. Kira-kira gitulah nih. Masuk masker tuh kira-kira gitulah. Ayo sama-sama kita jaga. Jangan aku jaga, kau tidak. Nanti aku yang menjaga, ikut mati. Kenapa? Kau tak menjaga. Kira-kira gitu ya. Saya pikir itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka tanya jawab ya.